Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hermawan. Saya adalah Ketua BPI di Rumah Sakit Dr. R. Sudarno Selong. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan pengetahuan kepada semua saudara-saudara kita, khususnya yang ada di Lombok Timur mungkin ya, untuk pencegahan corona, yaitu dengan mencegah transmisi atau mencegah supaya tidak menular ke orang lain, yaitu dengan cara menggunakan masker yang baik dan benar. Jadi caranya adalah menggunakan yang baik dan benar supaya nanti daya perlindungannya itu bisa maksimal. Yang akan saya jelaskan yaitu karena sekarang ini kita mencari masker yang masker bedah yang seperti yang saya perlihatkan seperti ini, itu kita sudah susah mencarinya. Nah, lebih baik kita membuat sendiri masker yang berasal dari kain. Nah, ini saya sudah kasih contohnya, masker yang berasal dari kain. Dia harus ada 2 lapis. Jadi yang pertama adalah ada 2 lapis, terdiri dari 2 lapisan. Nah, ini kita bisa lihatkan. Nah, ini bisa diselipkan nanti tisu di tengahnya. Jadi syarat pertama kita bikin 2 lapis, nanti bisa dimasukkan tisu di tengahnya. Syarat yang kedua yaitu harus ada kawat di atasnya. Di atas ini kita kasih kawat, dia nanti gunanya adalah untuk mengunci hidung kita. Jadi supaya daya proteksinya maksimal, kita kasih kawat selebar ini, kira-kira selebar ini. Kita masukkan kawat di dalamnya sini. Yang ketiga yaitu bagaimana cara membedakan antara yang bagian depan dengan bagian belakang. Yang bagian depan yaitu, nah ini kita lihatkan. Nah, ini ada sela-sela. Nah, ini juga ada sela-sela. Nanti digunakan untuk dia supaya bisa menarik seperti ini. Harapan kita yang bagian depan adalah yang ada selanya ke bawah. Jadi kalau ada debu, perkiraan pasir, debu, dia jatuhnya ke bawah. 1, 2, 3 ke bawah gini. Itu harapan kita. Diusahakan yang memakai tali yang panjang. Jangan yang beli untuk tali yang sudah tersambung seperti ini. Biasanya kan ada di pasaran, bentuknya ada yang seperti ini. Nah, kalau bisa dia lepas, karena nanti dia bisa mengukur masing-masing setiap orangnya sendiri-sendiri berdasarkan wajahnya tersendiri-sendiri. Nah, langkah pertama yaitu waktu memakai kita harus cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan menggunakan kalau ada lebih bagus yaitu dia menggunakan air dengan sabun. Nah, itu harapan kita, mencuci tangan dengan air dan sabun. Kalau tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan alkohol yang 70%. 70% yang kita harapkan. Itu daya bunuhnya untuk virus corona itu maksimal, yang 70%. Nah, caranya yaitu ada 6 langkah. 6 langkah cuci tangan, yaitu kita singkat dengan tepung selaci put-put. Yaitu yang pertama telapak tangan paling tidak yaitu sekitar 4 kali. 1, 2, 3, 4. Telapak tangan. Tepung punggung tangan seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4 kiri dan kanan. 1, 2, 3, 4. Tepung selajari. 1, 2, 3. Ini langkah ketiga. Selajari, tepung laci, kunci, mengunci. Gerakan mengunci yaitu ini. Nah, gerakan ininya, gerakan tangannya, ibu jarinya seperti ini, kiri dan kanan. Tepung selaci, putar ibu jari, kiri kanan. 1, 2, 3, 4. Putar ujung jari. 1, 2, 3, 4. Langkah itu ada 6. Kita ulangi lagi. Langkah pertama telapak tangan. Langkah kedua, punggung tangan, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Langkah ketiga, sela jari. Langkah keempat, mengunci. Langkah kelima, ibu jari. Putar-putar ibu jari, kiri dan kanan.
langkah keenam atau terakhir yaitu ujung jarinya, kiri kanan. Nah, setelah itu kita bebas. Nah, ini saya mencontohkan dengan memakai alkohol, karena tangannya tampak bersih, kita pakai alkohol. Kalau tangan tampak kotor, pakai sabun dan air mengalir. Langkahnya sama, 6 langkah cuci tangan. Jadi sebelum kita memakai masker, kita semprotkan dulu di tangan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sebelumnya masker kita harus dalam keadaan steril, yaitu dengan menyetrika. Karena virus corona itu dia bisa mati pada suhu di atas 56 derajat. Jadi kalau kita setrika, harapan kita kan setrika itu panas sekali, mungkin di atas 56 derajat. Jadi kita harapkan disetrika. Kalau lebih bagus memang dicuci dengan sabun. Jadi kita yakin dicuci dengan sabun baru disetrika. Nah, ini sudah disetrika, sudah steril. Langkah pertama yaitu tempat pengunci atau tadi yang kita bilang kawat berada di atas. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ini. Nah, jangan terbalik. Jadi ini harus ke depan, bukan ke belakang. Ini ke depan. 1, 2, 3. Cara memasang tisu yang pertama yaitu kawat berada di atas. Kawatnya berada di atas. Yang kedua yaitu lekukannya harus ke bawah. Lekukan harus ke bawah. Nah, yang ketiga, sela-selanya kita masukkan tisu. Karena ini dua lapis, kita bisa masukkan tisu. Tisu yang kita anjurkan yaitu tisu hand towels. Nah, mungkin produk-produk yang seperti ini yang kita sering dapatkan yaitu biasanya di tempat-tempat WC umum. Nah, itu kan ada tisunya. Nah, semacam seperti itu tisunya. Jadi produknya memang seperti ini dia tisunya. Nah, seperti ini. Ini murah harganya. Ini mungkin sekitar 10.000, sudah tebel banyak sekali. Nanti bisa diganti. Nah, kita ambil tisunya. Nah, kalau bisa kita lapiskan 2 supaya nanti dia daya tahannya lebih bagus, daya serapnya, daya untuk proteksinya tinggi. Kita masukkan di sela-sela tisunya. Kita rapikan dia. Setelah ada tisu di tengahnya, jadi menjadi 3 lapis. Harapan kita adalah fungsi tisu di sini, kain itu dia tidak kedap dengan air. Jadi batuk itu dia pasti akan tembus di kain kita. Nah, harapan dikasih tisu adalah supaya nanti batuk atau percikan batuk itu yang seperti air, karena coronavirus adalah droplet, bukan airborne tapi droplet, dia bisa menangkis di tengahnya masih ada tisunya supaya dia tidak masuk ke pernapasan kita. Nah, jadi yang pertama yaitu harus ada pengunci di atas untuk hidungnya. Yang kedua, ininya menuju ke bawah supaya debu bisa turun. Yang ketiga, masukkan tisu di selanya. Setelah itu ikat erat. Nah, itu yang paling sering, jarang sekali teman-teman atau saudara-saudara kita itu yang di luar sudah memakai tisu tapi tidak mengikat dengan erat. Jadi kadang-kadang kendor. Jadi tisunya seperti ini, kendor. Tapi dia, nah kadang-kadang hidungnya tidak tertutup. Nah, kemungkinan itu yang mengurangi daya proteksinya. Jadi ikat erat dia di belakang, di atas telinga kita supaya dia ada penguatnya, yaitu telinga kita. Setelah diikat dengan erat, turunkan sampai ke dagu kita. Jadi dagu juga tertutupi, mulut tertutupi, hidung tertutupi. Jadi proteksi lebih maksimal. Ini ikat lagi. Yang erat juga sekencangnya, jangan dia kendor. Ikat erat ininya, ikat erat. Ini ikat erat. Setelah itu kunci hidungnya tadi, kunci hidung untuk supaya dia proteksinya maksimal. Kalau dia tidak ada kawat, dia tidak bisa membentuk seperti hidung kita. Jadi nanti ketiganya dia ada lubang untuk ininya. Kalau dia ada kawatnya, kita bisa mengunci hidung supaya rapat. Ini sudah rapat. Nah, ini kan rapat dia. Jadi ada pola hidung kita. Nah, harapan kita adalah dari atas tidak bisa masuk udara, dari samping tidak bisa masuk udara, dari dagu juga tidak masuk udara.
perlindungan pasti maksimal. Nah, ini kita pakai kalau kita keluar dari rumah. Kita harapkan setiap Anda keluar dari rumah memakai masker yang seperti ini. Dan pesan saya yaitu tidak usah membuka masker kalau belum kita sampai lagi ke rumah. Jadi kalau Anda mau beli makanan, beli di luar, dibungkus, dimakan di rumah. Jadi beli di luar, dibungkus, dimakan di rumah. Diusahakan semaksimal mungkin untuk memakai masker. Meskipun kita bicara dengan orang lain, kita harus pakai masker. Tetap jaga jarak, yaitu kalau bisa 1 meter. Lebih jauh, lebih bagus. Diusahakan paling dekat 1 meter. Kalau lebih jauh, pasti akan lebih bagus. Jangan menyentuh bagian muka masker kita, karena kita anggap bagian depan adalah bagian yang infeksius. Jangan jari kita menyeka bagian muka juga, karena kita anggap nanti bisa masuk ke mata. Nah, itu yang akan berbahaya juga. Lebih baik kita tidak memanipulasi muka kita. Jadi seandainya kok gatal sekali ya ininya, memakai cara untuk cuci tangan yang tadi. Jadi kalau bisa Anda mulai sekarang untuk membuat hand sanitizer. Kalau yang ada yang di tempat saya ini pakai alkohol 70%. Silahkan untuk mendownload di tempat lain cara menggunakan hand sanitizer yang bagus, cara membuat hand sanitizer yang bagus. Jadi cuci tangan dulu kalau dia akan menyentuh wajah. Jangan membenarkan masker dengan tangan kita, karena masker itu pasti dia area yang berbahaya. Jika Anda terpaksa memperbaiki maskernya, mungkin salah tempat atau mungkin dalam keadaan terpaksa harus diperbaiki dan menyentuh bagian maskernya, sebelumnya Anda harus cuci tangan dulu untuk membetulkannya dengan 6 langkah tadi. Jadi cuci tangan dulu pakai hand sanitizer 6 langkah. Setelah itu betulkan dia maskernya. Setelah Anda merasa betul atau mengganti tisu tadi ini, kalau dia basah ganti tisunya di sela-selanya. Nah, setelah itu jangan lupa selalu nanti cuci tangan lagi dengan hand sanitizer. Jadi tetap lakukan sebelum dan sesudah, dan jangan memegang lagi area depannya. Jadi pesan saya, pakailah masker kalau keluar rumah, jangan dibuka meskipun apapun yang terjadi, jangan buka masker karena itu menyebabkan dia infeksius, bisa menular. Jadi bukalah lagi setelah pulang di rumah. Sebelum membuka masker, nah langkah yang terakhir ini adalah langkah bagaimana cara membuka masker. Yang pertama yaitu kita harus cuci tangan dulu. Setelah kita bepergian, kita harus cuci tangan dahulu. Cuci tangan dahulu, ini saya lakukan dengan hand sanitizer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aman tangan kita, yaitu 6 langkah. Kalau mengingatnya, tepung, selaci, put-put, telapak tangan, punggung tangan, sela jari, mengunci, memutar ibu jari, memutar ujung jari. Tepung, selaci, put-put. Setelah itu, waktu kita membuka, yang paling penting jangan memegang bagian depan. Yang kita buka adalah kita buka tali yang bagian bawah dulu, tali yang bagian bawah, supaya nanti kita tidak terkena infeksinya. Jadi seperti ini, kita buka bagian bawah. Setelah kita buka bagian bawah, baru kita buka bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, jangan menaruh masker di sembarang tempat. Segera sterilkan masker ini dengan langsung, kalau Anda lebih cepat, yaitu dengan menyetrika. Ini umpamanya setrika, kita setrika depannya sampai ke tali-talinya juga. Talinya harus kita setrika juga, kita bersihkan setrika. Depan dulu kita usahakan karena dia daerah infeksius. Jadi nanti terus dibalik. Nah, setelah disetrika, harapan kita masker kita sudah steril. Lebih bagus lagi kalau Anda menambah dengan mencuci, tapi segerakan dulu dengan menyetrika untuk dia supaya steril. Nah, setelah itu
ambil tisunya. Nah, kita buang dia ke tempat sampah. Jangan buang tisu sembarangan. Tisu seandainya nanti basah, bisa Anda ganti dengan tisu yang lain. Jangan sampai dia basah. Jadi kalau sudah basah, daya perlindungannya akan menurun. Waktu mengganti tisu, jangan lupa Anda untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudahnya. Dengan memakai masker, mudah-mudahan kita semua aman. Anda aman, kami petugas juga aman. Jadi kita berharap virus itu akan menurun daya penularannya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari RSUD Dr. Sujono Selong.